Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kali ini kita masuk lagi di mata kuliah praktikum ekonometrika atau teman-teman yang sedang mencari materi untuk ujian akhirnya bisa lihat materi ini karena berhubungan juga dengan analisis data, misalnya butuh materi tentang uji autokorelasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji autokorelasi, di mana kita mengujinya menggunakan Excel dengan SPSS. Oke, selamat belajar. Nah, yang pertama itu, apa sih autokorelasi ini? Nah, autokorelasi itu terjadi ketika residual atau kesalahan dari model regresi untuk satu pengamatan itu berkorelasi dengan residual dari pengamatan lain. Nah, dalam konteks regresi, residual itu adalah selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang sebenarnya. Nah, mengapa autokorelasi penting? Nah, ada dua yang saya rangkum, bahwa karena keakuratan model dan untuk estimasi koefisien. Nah, untuk keakuratan model tersendiri itu jika residual berkorelasi, ini berarti bahwa model mungkin tidak sepenuhnya menangkap pola dalam data. Jadi bagusnya data itu adalah data tidak ada autokorelasinya. Nah, selanjutnya estimasi koefisien. Autokorelasi dapat membuat estimasi koefisien regresi menjadi tidak tepat, yang bisa mempengaruhi hasil prediksi model. Nah, adapun cara mengidentifikasi autokorelasi itu bisa dengan cara plot residuals dan bisa dengan cara uji Darwin-Watson. Nah, nanti yang akan kita pelajari di Excel dan SPSS itu menggunakan uji Darwin-Watson ya. Nah, tujuannya untuk mendeteksi autokorelasi dalam residual. Nah, cara membacanya itu nilai berkisar antara 0 hingga 4. Nah, jika nilai Darwin-Watson-nya itu mendekati 2, itu menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Dan ini lebih bagus ya. Dan ini yang bagus. Nah, selanjutnya nilai mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif. Sedangkan nilai mendekati 4 itu menunjukkan autokorelasi negatif. Nah, untuk plot residual sendiri itu tujuannya untuk melihat pola dalam residual. Nah, cara membacanya itu plot residual terhadap nilai prediksi. Jika residual tersebar secara acak, tidak ada autokorelasi. Nah, jika residual itu membentuk pola, maka ada kemungkinan autokorelasi. Nah, next mungkin kita akan buat materi tentang plot residual ya. Nah, kali ini kita fokus di uji Darwin-Watson. Nah, setelah nanti kita dapatkan Darwin-Watson-nya menggunakan Excel dan SPSS, kita akan berpedoman pada dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson ini. Nah, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan uji Darwin-Watson. Nah, memakai ketentuan atau dasar pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu menentukan hipotesis uji. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, hipotesis 0 yaitu tidak ada autokorelasi dan hipotesis alternatif itu ada autokorelasi. Nah, yang kedua, jika nilai D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka hipotesis 0 itu ditolak, yang berarti ada autokorelasi. Nah, yang ketiga, jika nilai D
itu terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka hipotesis nol itu diterima. Yang berarti tidak ada autokorelasi. Nah, jika nilai D Darwin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Selanjutnya, mari kita mulai eksekusi bagaimana cara uji autokorelasi menggunakan Excel berikut. Nah, oke, kita mulai untuk uji autokorelasi menggunakan Excel. Nah, setelah kita gunakan Excel, nanti kita juga menggunakan SPSS. Nah, pertama-tama kita gunakan Excel dulu ya. Nah, diberikan data, ada 10 data dengan Y-nya itu adalah penjualan Smart Hafiz, dalam hal ini adalah variabel dependen. Dan ada X1 itu adalah iklan, X2 itu salesman atau dalam hal ini kalau di Tira Satria Niaga adalah mitra SFC. Nah, di sini X1 dan X2-nya adalah variabel independen. Jadi variabel independennya ada 2 sehingga menggunakan analisis regresi 2 variabel. Nah, ini kalau kita menghitung untuk mencari Y prediksinya dengan residualnya secara manual itu lumayan agak ribet sedikit. Tapi kalau kita menggunakan Excel itu bisa lebih memudahkan, begitupun kalau kita menggunakan SPSS lebih mudah lagi. Nah, ini kita coba untuk mengerjakannya atau mengujinya. Pertama-tama kita pilih data. Di bagian sini ya, bagian atas ini tekan pilih klik data. Kemudian ada data analisis, ini yang kita ketik. Misal teman-teman di Excel-nya belum ada data analisis, itu kita panggil dulu datanya. Klik file, kemudian klik option. Di sini kita pilih add-ins. Di bagian bawah ada Go. Ini tergantung dari spesifikasi dari laptopnya ya. Nanti tinggal dilihat. Nah, kemudian klik Go. Kemudian analisis toolpath ini kita centang. Kemudian OK. Nah, nanti akan muncul data analisis. Nah, setelah muncul, teman-teman tinggal klik aja di data analisis. Kemudian pilih regression karena kita mau analisis regresi. Kemudian OK. Nah, di sini ada input Y-rank, kita input di sini. Kita blok aja. Setelahnya input X-rank, kita input mulai dari X1, X2 sampai di data terakhir. Nah, setelahnya kita klik labels, kemudian kita centang ya. Centang juga confidence level. Confidence levelnya itu adalah 95%. Selanjutnya itu kita klik centang residual. Nah, ini output rank, ini terserah teman-teman mau hasilnya nanti di bagian mana tempatnya. Nah, kalau saya coba di sini saja ya. Nah, sudah terisi semua, kita tinggal klik OK. Nah, kita dapat summary outputnya. Silakan teman-teman lihat. Ada regression statistiknya, ada ANOVA-nya, kemudian ada residual output. Nah, ini yang kita mau dapatkan. Sudah kita dapat prediksi Y-nya, ya prediksinya dengan residualnya. Nah, selanjutnya itu kita mencari Darwin-Watson-nya. Nah, itu rumusnya sudah saya ketikkan. DW sama dengan sigma dikali sigma dari ET dikurang ET min 1 pangkat 2 dibagi dengan sigma ET pangkat 2. Nah, ini karena kita mau cari sigmanya, maka kita gunakan tabel penolong. Kalau kemarin di hitungan manual itu selalu saya bilang untuk memudahkan mencari
atau untuk memudahkan menghitung, kita gunakan tabel penolong. Di sini sudah saya buatkan tabel penolong. Ada Y prediksi, ada residual atau disimbolkan dengan ET, kemudian ada ET kurang ET min 1, ada kolom ET pangkat 2, dan ada kolom ET kurang ET min 1 pangkat 2. Nah, Y predik tadi kita copy ya. Nah, agar rumusnya tidak tercopy semua, makanya kita copy di bagian sini saja ya. Copy dan kita paste juga di sini. Kita paste values, pilih itu ya, paste values. Nah, supaya cantik, mau buat tabelnya. Oke. Sudah kita dapat. Nah, di sini desimalnya terlalu banyak, angka di belakang komanya. Kita sepakati dulu, saya sukanya 1 aja di belakang koma supaya tidak terlalu banyak terlihat angkanya. Nah, setelahnya itu kita hitung di sini. ET berarti sama dengan ET di sini ya, residual dikurang ET min 1 itu yang di atasnya. Setelahnya enter. Didapatkanlah hasilnya. Wait, salah lagi. Ulang ya. Sama dengan ini kurang K3-nya. Oke. Tinggal ditarik saja ke bawah hasilnya. Didapat ya. Selanjutnya di kolom di tabel penolong selanjutnya itu sama dengan ini residual pangkat 2 ya. Berarti di sini pangkat 2. Kemudian enter. Nah, untuk pangkat 2-nya ini bisa dicari juga di ini ya, di keyboard. Ada di situ, di laptopnya. K3, enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk ini sama dengan di pangkat 2. Enter. Nah, kita dapat semua nilainya. Nah, kalau di Excel itu lebih mudah karena tinggal dipanggil dengan rumus, sedangkan kalau kita kerjakan manual seperti semester kemarin di mata kuliah ekonometrika itu kita hitung manual dan lumayan panjang ya. Nah, setelah kita dapat, kita masukkan di sini. Berarti sebelumnya karena ini sigma, kita jumlahkan dulu di sini. Jumlah atau sigma. Karena yang dijumlahkan hanya di bagian N dan M, maka kita jumlahkan di sini saja. Rumusnya sama dengan sum blok dari situ sampai di data terakhir, tutup kurung, enter. Nah, supaya lebih mudah lagi, tinggal di copy aja, paste di sini. Itu sama saja juga kalian misal ketik ulang sama dengan sum, itu bisa juga. Enter, nah didapatkanlah hasilnya. Kita masukkan di sini. Sama dengan pembilangnya di bagian N, dibagi dengan penyebut di bagian M. Oke, kita dapat Durbin-Watson-nya itu 2,25416. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita bisa hitung manual koefisien dari Durbin-Watson-nya. Nah, saya sudah buatkan tabelnya di mana ya? Oh, ini. Nah, ada K sama dengan 1, K sama dengan 2. Ini adalah kategori di mana dilihat dari variabel independennya. Nah, karena kita regresi 2 variabel, berarti variabel independennya ada 2. Dalam hal ini adalah X1 dan X2. Sehingga
Kita bisa cari ya, untuk K-nya sama dengan 2, dengan N-nya itu sama dengan 10. Misal datanya itu banyak sekali, kita bisa hitung di sini. Misal ya, datanya banyak dan belum kita tahu, sama dengan count, kemudian buka kurung, kita blok di situ, tutup kurung, enter. Nah, datanya sebanyak 10. Sehingga kita bisa hitung untuk koefisien DL-nya. DL untuk K2, DL berarti di sini dengan datanya 10. Berarti kita blok di sini 0,6972. Copy saja ya. DL. Kemudian DU-nya di sebelah 1,6413. Wait. Ctrl C. Sebelumnya itu dulu, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, kemudian kita hitung untuk 4 kurang DU. 4-nya sama dengan 4 kurang DU. Itu hasilnya 2,3587. Kemudian sama dengan 4 kurang DL, didapatkanlah 3,3028. Nah, kita ini lagi DW-nya ya, kita copy supaya rumusnya tidak terpanggil. Kita paste dari sini, paste values. Oke. Ini DW Darwin-Watson-nya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan menggunakan tabel ini. Di sini Darwin-Watson-nya itu adalah 2,25, berarti di sekitar sini. Kita coba tuliskan dulu ya, di sekitar situ 2, copy aja ya. Ctrl C, Darwin-Watson-nya. Kemudian DL-nya itu adalah 0,6972 di bagian sini. DU-nya itu 1,6413 di bagian sini. Selanjutnya, oke. 4 kurang DU. Oke, 4 kurang DU. Supaya rumusnya tidak terpanggil, kita copy lagi. Kita klik di sini, paste. Copy. Paste values. Oke. Kemudian sama 4 kurang DL, copy. Kita paste di sini, paste option. Paste values. Nah, terlihat ya bahwasanya kita bisa ambil kesimpulan dari hasil perhitungan koefisien dari Darwin-Watson bahwasanya terletak di tidak menolak H0, dalam hal ini adalah tidak adanya autokorelasi. Jadi kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Jadi sudah didapatkan ya hasil untuk Darwin-Watson dengan perhitungan Excel. Oke, semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjut lagi ke
perhitungan menggunakan SPSS. Kita lanjut lagi di pengujian autokorelasi menggunakan SPSS. Nah, datanya kita ambil dari sini saja ya. Untuk data ini tadi, kita ambil dari sini. Sebelumnya, di SPSS, kita klik dulu di variable view. Kemudian di sini kita tuliskan Y, kemudian X1, X2. Nah, di bagian label itu kita tuliskan Y adalah penjualan Smart Hafiz. Di X1-nya itu adalah iklan. Kemudian jumlah mitra SFC atau salesman-nya. Nah, setelahnya ini kita pilih bisa scale ya, scale. Kemudian desimal, kalau untuk Y karena tidak ada desimal kita tulis 0, untuk X1 ada, bisa kita tuliskan 2. Kemudian 1 aja ya kali. Kemudian untuk X2 itu dia 0 desimalnya. Selanjutnya ini supaya hasilnya itu di tengah, kita klik tengah nilainya ya. Oke, muncul di sini ada Y, X1 dan X2. Selanjutnya untuk nilainya kita copy paste saja dari sini. Kita blok, copy, kemudian kita masukkan di sini. Oke. Setelah kita masukkan semua datanya, teman-teman bebas mau di copy paste dari Excel atau ditulis manual, itu terserah, sama saja. Nah, selanjutnya kita mau cari Darwin Watson-nya. Kalau di SPSS itu langsung ya, analyze, klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, di sini untuk dependent kita masukkan penjualan Smart Hafiz, iklan dan mitra SFC itu kita masukkan di independent. Setelahnya klik statistik ya. Nah, di sini confidence level intervalnya 95, kemudian boleh kita pilih R square. Yang terpenting yang kita pilih adalah Darwin Watson karena kita mau cari itu. Aduh, susah. Oke. Kemudian continue. Nah, di bagian save itu kalau kita mau munculkan residualnya, kita tinggal munculkan di centang di unstandardized. Kemudian continue. Pilih oke. Nah, didapatkanlah di sini di model summary-nya ada 2,254. Kita coba bandingkan dengan yang tadi. Sama ya. Di sini Darwin Watson-nya kita blok dulu supaya terlihat. 2,25416 di mana tadi? Sini di bagian outputnya juga 2,254. Terlihat ya bahwasanya hasilnya sama dan bisa teman-teman lihat mana yang lebih cepat, apakah Excel atau SPSS. Semuanya sama bahwa Darwin Watson-nya 2,254. Setelah ini kita uji secara manual seperti yang kita lakukan di Excel tadi. Ini.
di sini ya. Hasil akhirnya setelah kita dapat Darwin-Watson selalu kita membuat kesimpulan seperti ini. Jadi kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Oke, sekian materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.